itu adalah berkaitan dengan keselamatan jiwanya. Nah, dalam beberapa kasus, dalam banyak kasus kami itu memberikan perlindungan tidak hanya sampai kasus tersebut inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Nah, jadi kami akan memberikan perlindungan sampai orang yang kita lindungi ini memang benar-benar aman. Nah, kita memang akan mengevaluasi gitu ya. Akan kami berikan perlindungan secara fisiknya, termasuk tadi ya soal makanan, bahkan kita juga pastikan bahwa makanan itu LPSK yang akan menyediakan, termasuk juga CCTV di dalam rumah tahanan itu. Richard Eliezer adalah salah satu terdakwa pembunuhan Yosua yang banjir dukungan. Sejak Richard memilih jalan sebagai penguak fakta dan sampai akhirnya menerima vonis, dukungan publik seolah tak pernah berhenti. Meski tak punya ikatan keluarga, publik ikut bersorak ketika hakim memutuskan vonis ringan pada Eliezer. Bagi publik, saudara, Eliezer ini telah memberikan harapan jika hukum masih berpihak bagi orang yang berkata jujur. Publik tentu berharap Eliezer bisa kembali bertugas di institusi Polri setelah menjalani masa hukuman. Tahu itu hukum, siapa yang salah dan siapa yang benar. Ya, alhamdulillah Pak. Kalau Pak Hakim sekarang udah memutuskan itu, kita syukuri aja. Yang masih masa depannya masih jerah ke depan. Ya mudah-mudahan juga dia institusi kepolisian nggak mencabut hak-haknya. Dia nanti tetap berkarir di kepolisian. Vonis hakim pada Eliezer yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa ini memang jadi kejutan dan menimbulkan pertanyaan. Mengapa Eliezer yang ikut menembak Yosua bisa mendapatkan vonis jauh lebih ringan dibandingkan Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal yang juga terlibat namun tidak ikut menembak Yosua? Bahkan saudara, terdakwa Ricky Rizal ini sempat menolak perintah Ferdi Sambo untuk menembak. Kalau kita lihat saudara, terdakwa Kuat Ma'ruf ini saat vonis hakim menyebut jika peran Kuat adalah turut serta dalam pembunuhan berencana Yosua. Meski tidak menembak Yosua, tentu ada hal yang memberatkan yang kemudian membuat Kuat Ma'ruf ini divonis hingga 15 tahun penjara. Yakni Kuat dinilai majelis hakim tidak sopan. Selama memberikan keterangan, Kuat Ma'ruf dinilai berbelit-belit bahkan tidak jujur. Selain itu, Kuat saudara, jika Kuat ini juga tidak merasa bersalah dengan pembunuhan Yosua. Setelah Kuat, bagaimana dengan Ricky Rizal yang dapat vonis 13 tahun penjara? Meski Ricky berani menolak Ferdi Sambo saat memintanya menembak Yosua, majelis hakim punya pertimbangan mengenai hal yang memberatkan bagi Ricky, yakni berbelit-belit dan tidak jujur selama memberikan keterangan di persidangan. Serta sebagai anggota Polri, Ricky ini dinilai telah mencoreng institusi Polri. Sementara itu, saudara, untuk Richard Eliezer, hal yang memberatkan hanya satu, yakni sebagai teman Yosua, Eliezer ini dinilai hakim tidak menghargai hubungan pertemanan, sehingga menyebabkan terjadinya pembunuhan Yosua. Namun, yang membedakan dengan Kuat dan juga Ricky, Eliezer ini ternyata punya sederet hal yang meringankan, yakni Eliezer yang bersedia jujur dan menjadi penguak fakta. Bahkan, status justice kolaborator telah dikabulkan oleh hakim. Selama persidangan, Eliezer juga bersikap sopan dan kooperatif. Selain itu, usia Eliezer yang masih muda diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya. Eliezer bahkan berani mengakui perbuatannya dan menyampaikan penyesalannya di depan orang tua Yosua. Dan yang lebih penting lagi, yang membuat Eliezer mendapat keringanan adalah maaf yang telah diberikan dari keluarga Yosua. Dari sini dapat disimpulkan, saudara, jika kunci vonis ringan Eliezer adalah kejujuran yang membuat terang perkara. Fakta persidangan telah menunjukkan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu telah membuat terang perkara hilangnya nyawa korban Yosua dengan keterangan yang jujur, konsisten, logis, serta bersesuaian dengan alat bukti tersisa lain yang ada, sehingga sangat membantu perkara aku terungkap. Meskipun untuk itu menempatkan terdakwa dalam posisi dan situasi yang sangat membahayakan jiwanya, mengingat terdakwa praktis berjalan sehingga layak terdakwa ditetapkan sebagai saksi dan pelaku yang bekerja sama.
justice kolaborator, serta berhak mendapatkan penghargaan. Jadi masih adakah asa bagi Eliezer kembali ke kesatuannya di Brimob? Belum ada jawaban pasti. Dan dalam waktu dekat akan digelar sidang kode etik Polri bagi Eliezer. Dan saat itulah Komisi Etik akan mempertimbangkan masukan dari ahli, masyarakat, termasuk referensi dari pengadilan jika Eliezer adalah justice kolaborator atau penguak fakta. Dari pertimbangan itulah Eliezer akan dinilai masih bisa bergabung dengan Polri atau tidak.